Setiap malam adalah panggung bagi banyak kisah yang tidak terucapkan di jalanan sepi. Beberapa di antaranya hanya mitos, desas-desus yang menyebar dari mulut ke mulut, namun ada pula yang tersimpan rapat dalam ingatan mereka yang pernah mengalaminya. Ini adalah kisah tentang Bram, seorang pekerja lepas yang sering pulang larut malam, membelah kegelapan dengan motor kesayangannya. Bram adalah tipikal orang kota, logis dan tidak mudah percaya hal-hal mistis. Baginya, jalanan sepi hanyalah jalanan yang kurang penerangan, dan bisikan angin hanyalah suara alam. Namun, di sebuah ruas jalan tertentu yang dikenal angker oleh penduduk setempat, sebuah jalur memanjang yang dikelilingi hutan karet tua jauh dari lampu-lampu kota, Bram akan menghadapi kenyataan pahit. Ia akan belajar bahwa ada beberapa perjalanan yang tidak boleh dilakukan sendirian, dan ada beberapa penumpang yang, begitu mereka naik, tidak akan pernah turun. Malam itu kepercayaan logisnya akan diuji, dan ia akan menemukan bahwa di balik kesunyian malam ada teror yang jauh melampaui akal sehat, menunggu untuk menumpang pulang. Malam itu, jarum jam pada dashboard motor Bram menunjukkan pukul 12:14. Udara malam yang dingin mulai menusuk kulitnya, namun rasa kantuknya terkalahkan oleh keinginan kuat untuk segera tiba di rumah dan beristirahat. Ia baru saja menyelesaikan proyek desain grafis yang membuatnya lembur hingga larut, menyisakan kelelahan yang mendalam. Bram memacu motornya dengan kecepatan sedang di jalanan yang sudah sangat sepi, hampir tanpa kendaraan lain. Hanya ada suara deru mesin motornya yang konstan, memecah keheningan yang mencekam. Setelah melewati jembatan kecil yang menandai batas kota, jalanan yang ia lalui semakin gelap gulita. Di sisi kanan dan kiri hanya berupa hamparan hutan karet yang rimbun, dengan pohon-pohon menjulang tinggi yang siluetnya tampak menyeramkan di bawah cahaya rembulan samar yang tertutup awan. Lampu jalan pun semakin jarang, membuat pandangannya terbatas pada sorot lampu motornya saja, seolah ia sedang menembus sebuah terowongan kegelapan. Tiba-tiba, di tengah kegelapan yang pekat, mata Bram menangkap sebuah siluet di pinggir jalan. Semakin dekat ia melaju, siluet itu semakin jelas terlihat. Seorang nenek-nenek tua, tampak membungkuk dengan rambut putih panjang yang terurai acak-acakan, mengenakan kebaya lusuh berwarna gelap. Ia tampak berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, melambai-lambai seolah meminta tumpangan. Bram sempat ragu. Jalanan ini sangat sepi, dan pukul 12 malam bukanlah waktu yang lazim bagi seorang nenek-nenek untuk berada di luar, apalagi sendirian di tempat yang begitu terpencil. Sebuah pikiran aneh sempat terlintas, namun rasa iba mengalahkan keraguannya. Kasihan, pikirnya. Mungkin tersesat atau butuh bantuan darurat. Ia perlahan mengurangi kecepatan motornya, lalu berhenti tepat di samping nenek itu. "Mau kemana, Nek?" tanya Bram, mencoba bersikap ramah meskipun ada sedikit kecanggungan dalam suaranya. Nenek itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya cekung dan gelap, namun sorotnya tajam menusuk. Sebuah senyuman tipis terukir di bibirnya yang pucat, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam dan ompong di beberapa bagian. "Mau ke desa depan?" jawab nenek itu. Suaranya serak dan sangat pelan, nyaris tidak terdengar seperti bisikan angin malam. "Bisa tolong Simbah diantar?" Bram mengangguk. "Baik, Nek, mari naik." Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, mempersilakan nenek itu naik ke jok belakang motornya. Ia mendengar suara samar seperti kain bergesekan atau semacam kain yang diseret. Ia merasa motornya sedikit merendah, seolah ada yang naik ke belakang. Namun bobotnya terasa aneh.
sangat ringan, seperti tidak ada orang sama sekali yang membonceng. "Terima kasih, Nak," bisik nenek itu. Suaranya kini terdengar sangat dekat, tepat di belakang telinga Bram, membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah perasaan dingin tiba-tiba merayap di punggungnya, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Perjalanan yang baru saja dimulai ini akan jauh lebih panjang dan mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Bram kembali memacu motornya. Meskipun ia merasa ada yang duduk di belakangnya, bobotnya terasa sangat ringan, nyaris tidak ada. Ini terasa aneh, sangat tidak wajar untuk ukuran tubuh manusia, bahkan untuk seorang nenek tua sekalipun. Ia mencoba mengabaikan keanehan itu, berpikir mungkin nenek itu memang sangat kurus atau ringan karena usianya. Udara malam terasa semakin dingin, dan entah mengapa ia merasakan bulu kuduknya meremang. Sebuah firasat tidak nyaman mulai menyelimuti dirinya. Ia terus melaju, membelah kegelapan hutan karet yang semakin pekat. Suasana di sekelilingnya begitu sunyi. Hanya ada suara deru motornya yang memecah keheningan absolut. Bahkan bisikan angin di antara dedaunan pohon karet yang tinggi pun terdengar seperti desahan panjang yang pilu, menciptakan suasana yang mencekam. Bram mencoba fokus pada jalan di depan, namun perasaannya semakin tidak enak. Tiba-tiba sebuah perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan menyerang. Ia merasa diawasi, sangat dekat, seolah ada sepasang mata yang tidak pernah lepas darinya. Hawa dingin yang menyertainya bukan lagi dinginnya udara malam biasa, melainkan dingin yang menusuk tulang. Dingin yang lebih dalam dan menusuk, seolah ada bungkahan es tak kasat mata di belakangnya. Rasa penasaran bercampur sedikit ketakutan mulai merayap di benaknya. Dengan hati-hati ia mencoba melihat nenek itu dari spion kiri motornya. Dan di sana, di dalam pantulan spion yang sedikit buram, ia melihatnya. Sosok nenek-nenek itu duduk tegak di jok belakang, persis seperti saat ia menaiki motor. Wajahnya pucat, bahkan tampak kebiruan. Rambut putihnya terurai acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Namun ada yang salah, sangat-sangat salah. Bram membelalakan mata. Jantungnya berdegup kencang, nyaris meledak di dalam dada. Ia melihat dengan sangat jelas, nenek itu tidak memiliki kaki. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas jok motor tanpa menapak pijakan kaki. Kain kebayanya yang lusuh menjuntai hingga menutupi ruang kosong di bawahnya. Kakinya tidak ada, hanya kain kebaya yang terjuntai hampa di bawah lututnya. Sebuah seringai tipis terukir di bibir pucat nenek itu, dan matanya yang cekung kini tampak memancarkan sorot merah samar, menatap langsung ke arah spion, bertemu pandang dengan mata Bram. Senyuman itu bukan senyuman ramah, melainkan senyuman gelap yang penuh makna. "Sudah lihat, Nak?" Bisik suara serak itu kini terdengar sangat jelas dan berat, seolah diucapkan tepat di belakang telinga Bram, menembus helmnya. Kata-kata itu bergaung di benaknya, membuat seluruh tubuhnya merinding hebat. Kengerian yang tidak terlukiskan kini menjadi kenyataan yang mengerikan, duduk tepat di belakangnya. Darah Bram seolah berhenti mengalir. Seluruh tubuhnya mendadak kaku seperti disambar petir. Tidak mampu bergerak sedikit pun, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hanya berupa rintihan tertahan yang menyakitkan. Perutnya bergejolak, ingin muntah, karena kengerian yang tak terlukiskan kini benar-benar terjadi. Logikanya hancur, berkeping-keping, digantikan ketakutan primal yang menguasai seluruh inderanya. Ia menoleh ke spion lagi, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya. Nenek itu masih ada di sana, melayang tanpa kaki, seringai mengerikan terukir kembali di wajah pucatnya.
semakin lebar, seakan menikmati setiap tetes ketakutan yang mengalir dari tubuh Bram. Mata cekungnya memancarkan sorot merah samar, menatap tajam ke arahnya. "Mau kemana, nak?" bisik nenek itu lagi. Suaranya kini terdengar seperti lolongan pilu yang tertahan, namun begitu jelas di telinga Bram. "Kita kan sudah di tengah jalan, temani Simbah ya." Tanpa berpikir panjang, insting bertahan hidup mengambil alih kendali. Dengan seluruh kekuatannya, Bram langsung tancap gas sekuat tenaga. Motornya meraung keras, memekakkan telinga di tengah kekelaman hutan, melaju kencang membelah kegelapan malam. Ia tidak peduli lagi akan kecepatan, tidak peduli apakah motornya akan oleng atau menabrak. Satu-satunya tujuan adalah lari sejauh mungkin dari sosok mengerikan di belakangnya. Namun semakin cepat ia melaju, semakin ia merasakan hawa dingin yang menusuk di punggungnya. Bobot yang tadi terasa ringan kini seolah semakin menekan, membuat motornya terasa sangat berat dan sulit dikendalikan, seakan ada beban ribuan kilogram menimpanya. Bram melirik spion lagi. Kengerian itu tidak kunjung hilang. Nenek itu masih ada di sana, tidak tergoyahkan oleh kecepatan motornya yang gila-gilaan. Rambut putihnya yang panjang melambai-lambai di udara dan senyumnya seolah terpaku di wajah, mengunci pandangan Bram. "Tidak bisa lari, nak." Suara serak itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih dalam, seolah nenek itu membisikkan langsung ke telinganya, menyatu dengan suara deru angin. "Aku sudah ikut denganmu, kamu tidak sendirian lagi." Bram panik. Ia merasakan jari-jari dingin dan keriput menyentuh pundaknya. Sebuah sentuhan yang membuat seluruh tubuhnya merinding hebat, mengalirkan sensasi dingin hingga ke tulang. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, apapun itu. Jika tidak, ia akan menjadi bagian dari teror malam itu, mungkin menjadi penumpang berikutnya di jalanan sepi ini. Dalam keputusasaan, ia melihat secercah cahaya di kejauhan, sebuah papan petunjuk desa yang samar-samar. Ia harus mencapai ke sana. Ia harus mencari tempat yang ada kehidupan, ada orang lain. Ini satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri dari cengkeraman penumpang tanpa kaki itu. Bram memacu motornya tanpa henti dengan mata yang terus menatap jalan di depan. Sesekali melirik spion memastikan nenek itu masih ada di sana, dan selalu ada. Setiap kali ia melirik, sosok pucat tanpa kaki itu akan balas menatap. Seringannya semakin dalam. Ia tidak tahu berapa lama melaju dalam kepanikan itu. Setiap detik terasa seperti keabadian. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya, bercampur air mata ketakutan yang mengalir di pipi. Perpaduan rasa dingin dan panas yang memualkan. Akhirnya di tengah kegelapan yang mulai sedikit tersingkap, ia melihat secercah harapan. Di kejauhan, lampu-lampu redup mulai terlihat. Semakin dekat, cahaya itu membentuk garis-garis rumah. Ia telah tiba di gerbang desa. Meskipun sudah sangat larut, ia melihat beberapa siluet warga, tampaknya baru pulang ronda malam, atau bersiap untuk salat subuh. Bram tahu ini satu-satunya kesempatan, ia harus memanfaatkan keramaian samar ini. Tepat saat motornya melewati gerbang desa, Bram membanting motornya ke samping jalan. Ban belakang berdecit keras di aspal, lalu terjatuh ke samping dengan suara brak yang memecah keheningan. Tanpa mempedulikan luka-luka lecet yang mungkin timbul di tubuhnya akibat jatuh, ia segera melompat dari motor, menjauh sejauh mungkin dari jok belakang. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun cepat, mencoba mengisi paru-paru dengan udara. Dengan ketakutan yang mencekik, ia segera menoleh ke belakang, ke arah jok motor yang kini tergeletak di tanah. Kosong. Sosok nenek itu sudah tidak ada. Rasa lega luar biasa membanjiri Bram, bercampur kelelahan mental yang amat sangat. Ia memandangi jok motornya yang kosong,
lalu kembali menoleh ke arah jalanan gelap hutan karet yang baru saja ia lewati. Tidak ada tanda-tanda kehadiran nenek itu lagi. Ia berhasil lolos dari teror itu. Dia sudah pergi, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya parau dan gemetar. Namun di tengah rasa lega itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bau yang sangat kuat tercium di udara, lebih pekat dari aroma melati yang biasa ia cium. Ini bau yang jauh lebih busuk, bau tanah basah dan melati yang sangat layu. Membusuk seperti aroma yang keluar dari sebuah makam yang baru digali. Bau itu bukan berasal dari hutan karet, bau itu berasal dari motornya. Dengan tangan gemetar, Bram mendekati motornya yang tergeletak. Lampu motornya masih menyala, memberikan penerangan samar di sekelilingnya. Ia melihat ke jok belakang, tepat di tempat nenek itu duduk. Di sana, di permukaan jok motor yang berwarna hitam, terlihat bekas noda gelap yang samar, seperti jejak lumpur yang telah mengering. Dan yang lebih mengerikan, di bawah jok, pada bagian pijakan kaki penumpang, ada gumpalan tanah kering yang berjejer, seolah-olah ada yang menjatuhkannya dari kaki yang baru saja menapak dari dalam tanah. Bram menelan ludah, air liurnya terasa pahit. Jadi, dia benar-benar ada, bisiknya tak percaya dengan apa yang ia lihat. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Ia tahu nenek itu benar-benar ada dan ia telah meninggalkan sesuatu sebagai bukti perjalanannya. Jejak nyata yang tidak bisa disangkal lagi, bukti yang akan menghantuinya selamanya. Bram tidak pernah lagi melewati jalanan hutan karet itu di malam hari. Ia bahkan memutuskan untuk mencari pekerjaan baru yang tidak mengharuskannya pulang larut. Pengalaman itu telah mengubahnya sepenuhnya. Ia yang dulu skeptis, kini menjadi sangat percaya pada hal-hal gaib. Motor kesayangannya, saksi bisu kengerian malam itu, akhirnya ia jual. Setiap kali ia melihat motor itu, bayangan nenek tanpa kaki di spion akan melintas di benaknya. Ia tidak sanggup lagi mengendarainya. Namun yang paling menghantuinya adalah aroma melati. Sesekali, terutama saat hujan atau di tempat-tempat lembab, ia akan mencium samar aroma melati layu, dan seketika bulu kuduknya meremang. Itu pengingat abadi akan penumpang tak kasat mata yang pernah ia bawa. Ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali memboncengi nenek itu, melaju di jalanan gelap, dan nenek itu akan berbisik, "Kita belum sampai. Jalan kita masih panjang." Bram belajar bahwa ada beberapa tumpangan yang seharusnya tidak pernah kita berikan. Karena terkadang mereka yang menumpang bukanlah orang hidup, dan tumpangan itu bisa berlanjut selamanya. Mungkin Anda pernah bertanya, mengapa dulu kisah alam gaib terdengar lebih sering? Mungkin karena penduduk belum membengkak seperti sekarang. Pepohonan masih lebat, hutan masih hijau, banyak ruang tinggal bagi makhluk halus. Kini lahan hutan berganti perumahan. Ironisnya, dunia gaib zaman sekarang justru ramai dari acara televisi. Aneh, tayangan begitu digemari, ratingnya tinggi. Padahal, pengalaman nyata sering datang dari orang tua, dari jagat lembut, seperti yang dialami Nyi Inah, pedagang sayur yang usianya lewat setengah abad. Ia mengaku pernah didatangi pocong. Sehari-hari Nyi Inah berangkat pagi, pulang siang, sisanya untuk keluarga. Suatu malam, selepas sholat Isya, ia menjemput keponakannya, Joko, nama samaran, di Masjid At-Thoibah, Pare. Jarak masjid cukup jauh, ia mesti melewati pemakaman yang dikenal angker, kuburan Telampaian. Dahulu, Telampaian dipakai mengubur pahlawan korban kekejaman tentara Belanda, sekitar 1948. Di dekat kuburan ada rumah Mbah Manguntrio, nama samaran, tempat warga berkumpul ketika perebutan kemerdekaan.
Dulu ada pula Pak Genyo dan Carik Glondong, tokoh yang menyimpan kisah gerilya. Malam itu tak terlalu gelap. Rumah Mbah Manguntrio sudah berlistrik. Seperti biasa Nyi Inah berjalan santai. Tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok tubuh dibungkus kain kafan putih. Pocong. Ia terkejut. Refleks pedagang sayur itu ingin lari. Namun kedua kakinya seolah dipaku. Keringat dingin merembes ketika pocong itu menyeringai. Gigi kelihatan. Kain masih baru. Mulut Nyi Inah tak henti melafalkan doa. Aneh. Seiring bacaannya menguat, sosok itu memudar, hilang. Kakinya akhirnya bisa digerakkan. Langkahnya terseok tetapi sampai juga di masjid. Di masjid, ia menceritakan kejadian itu kepada salah satu takmir. Mas, ketika saya lewat tempat itu, saya melihat sosok berpakaian putih, jingklak-jingklak persis di tepi jalan dekat kuburan. Katanya, suara masih bergetar. Tenane yuk, orang ngapusito, sang takmir memastikan. Tenan mas, mbok sumpit tonek aku goroh. Wong kahanan padang ninglang, kok ya wani-wani medeni saya, Thomas? Jawab Nyi Inah dengan logat Jawa yang kental. Terus, apa Yuniah takut dan lari? Tanya takmir itu lagi. Ya tidak mas, tadi saya bacakan surat ikhlas berkali-kali. Untung makhluk itu hilang. Nyi Inah lalu menambahkan keterangan lain. Kuburan Tlampeyan memang angker sejak lama. Dulu di pojok kuburan ada pohon gondang. Jika angin datang, pohon itu seperti bergoyang-goyang, buah berjatuhan. Banyak orang enggan lewat situ, padahal suara bisa jadi hanya kelelawar atau musang mencari makan. Kini pohon gondang ditebang, di tepi jalan dibangun gapura sederhana oleh Mbah Manguntrio. Pohon tua yang tersisa hanya bendo. Diameter batangnya lebih dari 1 meter. Usianya puluhan tahun. Anehnya tak seorang pun berani menebang. Warga percaya pohon itu menjadi hunian makhluk halus. Sampai sekarang kalau pergi ke Masjid At-Thaibah atau Musyala Al-Amin, aku pilih jalan lain, kata Nyi Inah kepada takmir. Mungkin aku masih trauma melihat hantu pocong, mas. Ternyata bukan Nyi Inah saja. Sekitar 3 tahun lalu, seorang penjual bakso keliling juga tersesat berputar di area kuburan. Seorang warga menegur, Mas, maaf mau kemana? Kok dari tadi hanya berputar di tempat ini? Si penjual bakso menjawab lirih, kegodean mas. Warga memberi petunjuk, barulah ia berhasil keluar dari Tlampeyan. Cerita-cerita begitu, di tempat yang sepi, di bawah pohon tua, di jalan yang memudar, kadang terdengar berlebihan. Namun bagi yang mengalami sendiri, seperti Nyi Inah malam itu, napasnya, langkahnya, dan doanya menjadi saksi bahwa tak semua sunyi benar-benar kosong.